Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatin wa rahmatin wa bistiqlalin biladinal muhibbin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la rabbul masyriqaini wa rabbul maghribaini wa rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim jalla jalaluhu wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala aidan in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah Jumat Masjid Hidayatullah Kandangan Surabaya rahimakumullah. Dalam mimbar yang penuh berbahagia ini, marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala, seraya menyampaikan sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah dan kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kaum muslimin, kami berwasiat, kami mengajak diri kami sendiri, berwasiat dan mengajak para jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Marilah dalam kehidupan kita ini benar-benar berusaha untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti selalu berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan selalu berusaha pula untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini kami akan menyampaikan khutbah kami dengan judul mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bulan ini adalah bulan Agustus yang bertepatan juga dengan bulan Muharram. Bulan Muharram merupakan bulan yang mulia bagi umat Islam. Bulan Agustus merupakan bulan yang sangat berbahagia bagi bangsa dan negara kita Republik Indonesia. Di mana bulan ini, bulan Agustus, merupakan bulan kemerdekaan yang telah lama bangsa kita dijajah oleh bangsa asing, oleh kaum kafir selama 360 tahun kurang lebih bangsa kita dicengkram, dijajah, diseksa, dan dianiaya oleh bangsa-bangsa lain. Berkat dengan perjuangan, terutama para ulama, para kiai, para pejuang-pejuang bangsa, Indonesia bisa merdeka, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pas dalam pembukaan UUD kita adalah berkat rahmat Allah. Karena hanya Allah lah yang akan menolong setiap perjuangan umatnya. Karena memang 90% bangsa kita ini adalah beragama Islam. Sudah barang tentu para penggerak, para pejuang bangsa kita ini adalah para ulama, para kiai, para santri. Sehingga pada waktu itu walaupun tidak mempunyai alat-alat yang canggih, tapi karena mereka ini senantiasa memohon kepada Allah, beristighfar, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan alat bambu runcing, dengan alat seadanya,
tapi Allah menolong terhadap perjuangan para ulama, para kiai, para wali dan santrinya. Indonesia diberikan kemerdekaan dengan sendirinya tanpa diberi dari bangsa-bangsa lain. Lantas sekarang bagaimanakah cara menjaga kemerdekaan ini? Mari kita syukuri dengan bersyukur kepada Allah dan menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Insya Allah kemerdekaan yang sekarang kita peringati 77 tahun ini berangsur-angsur akan menjadi lebih baik. Lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Yang sekarang ini mungkin orang mengatakan belum merdeka, belum adil, belum makmur, belum ini dan belum itu. Memang usia kita baru 77 tahun dibandingkan negara-negara barat yang usia kemerdekaan sudah ratusan tahun. Oleh karena itu kita harus sabar. Sabar dalam arti mensyukuri secara kemanusiaan. Mereka yang telah berjuang dengan darah dan air mata serta nyawa. Kaum muslimin dikurbankan demi untuk anak cucunya. Dalam kemerdekaan ini, apa yang kita berikan kepada mereka? Hadiah doakan. Al-Fatihah yang kita kirimkan kepada arwah-arwah mereka yang telah berjuang. Terkadang saudara-saudara kita hanya sorak-sorak bergembira. Diisi dengan kemaksiatan. Oleh karena itu, biarlah yang di sana, para tokoh-tokoh agama, para kiai, para ustadz, para mubaligh harus memulai mempelopori daripada mengisi perjuangan ini sebagaimana di tahun-tahun 70-an, tahun 60-an. Heroik daripada perjuangan kemerdekaan ini masih kental terasa adanya di sudut-sudut desa, kampung-kampung itu. Banyak orang beristighosa pada malam daripada renungan kemerdekaan tanggal 16 menuju tanggal 17 kemerdekaan. Sekarang saudara-saudara ini apakah diteruskan? Hampir hilang. Yang ada hanya syukuran. Nyun sewu. Kemaksiatan bahkan terkadang hanya diisi tumpeng, didoai, terus berjoget-joget semalaman tanpa ada doa-doa. Ini lantas di mana para kiai, para santri, pelanjut cerita, penerus sejarah perjuangan bangsa yang waktu itu luar biasa. Pengorbanannya luar biasa. Tidak hanya saudara-saudara, harta dan benda, nyawa dikorbankan. Dan itu semua landasannya hanya satu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka itu memberikan mutobako atau intisilah contoh kepada Nabi perjuangan dalam perang Badar. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Berbagai sholawat, berbagai doa, berbagai bacaan dikumandangkan dalam perang. Takbir dan tahmid, Allahu Akbar dikumandangkan mereka. Maka Allah menyampaikan kepada Muhammad, walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Sungguh Muhammad, Allah menolong kamu dalam perang Badar. Wa antum adillah. Walaupun mereka jumlahnya banyak dan tersusun sangat rapi, tapi wa antum adillah, Allah memberikan kerendahan bagi mereka di dalam menghadapi tentara Muhammad. Begitu juga kaum Belanda, kaum sekutu, tentara sekutu ketika mendarat di Belanda dipimpin oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan juga kiai-kiai yang lain se-Jawa dan Madura dengan revolusi jihad, teriakan Allahu Akbar Bung Tomo atas nasihat beliau Al-Mukarram Al-Mahfurlah Mbah Hasyim Asy'ari. Allahu Akbar. Jamaah kaum muslimin ini jangan dihilangkan, ini sejarah. Belum lagi saudara-saudara beberapa batalion tentara yang dipimpin dengan Laskar Hizbullah. Itu kiai-kiai semua yang menjadi cikal bakal daripada TKR TNI yang sekarang ini. Ini kemudian jangan dihilangkan dalam sejarah. Mari kita syukuri. Kita nikmati kemerdekaan ini, kita tidak usah perang. Tapi mengirisi kemerdekaan dengan mengirim hadiah kepada mereka. Seandainya mereka itu masih hidup dan menyaksikan di sudut-sudut itu. Tidak ada orang tahlil, tidak ada orang istighosa. Yang ada hanya ya pakai tape, bernyanyi, berjoget dan sebagainya. Sungguh ini adalah kezaliman yang terjadi
di alam kemerdekaan Indonesia yang ditempuh oleh para pejuang-pejuang, oleh para ulama dulu. Jamaah kaum muslimin, yang kedua, mari kita jaga kemerdekaan ini dengan mengisi persatuan dan kesatuan. Dengan melihat founding father, pendiri bangsa dulu, bangsa kita ini sungguh merupakan bangsa yang besar. Tidak mudah memimpin, mendirikan, memimpin bangsa Indonesia ini. Kenapa? Karena Indonesia ini negara yang sangat besar. Pulaunya saja 16.771 pulau, Pak. Pulau Indonesia ini 1.771 pulau. Ya, kalau pulau itu kan ada laut. Bandingkan dengan negara Timur Tengah yang hanya satu pulau saja, Pak. Itu satu bahasa, satu agama, porak-poranda. Karena hasutan, karena penghinaan, karena mereka kekerasan. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Alhamdulillah, selatnya saja ada 52, bahasanya aja 840 bahasa. Arab nih ya bahasa Arab dan bahasa Suryani. Coba bayangkan, bahasanya aja 840. Sukunya ada 300 suku, Pak. Ngatur suku itu satu suku saja luar biasa angelnya. Ngatur sa-RT aja luar biasa angelnya. Kemudian apalagi ada etniknya itu 1.340 etnik. Bayangkan 16.771 pulau, 300 suku, 1.340 etnik, dan bahasanya 840. Ini hanya disatukan dengan bahasa Indonesia, sehingga dari Sabang sampai Merauke bisa berbahasa satu, bahasa Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika, didasari kemerdekaan ini dengan Undang-Undang Dasar 45, dan kemudian dipaku dengan dasar negara Republik Indonesia ini adalah sila Pancasila. Disilai dengan sila pertama mengayomi dari semuanya ketuhanan yang Maha Esa. Bila diartikan secara Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kul huwallahu ahad. Entah agama yang lain silakan. Nah, di Indonesia ini agama saja 6, Pak. Coba Pak pikirkan. Yaman ini ya 100% Islam. Porak-poranda karena Irak, Yaman, Libya. Ya. Jadi kita ini harus bersyukur. Jangan sampai berbicara demi mengatasnamakan agama lalu menghancurkan kesatuan dan persatuan bangsa yang telah dirintis dan didirikan oleh para pendiri. Kita syukuri kalau kita bersyukur para pendiri-pendiri itu adalah betul-betul ulama-ulama yang tersohor, yang tidak kalah dengan ulama-ulama Timur Tengah, sehingga mereka merangkum daripada isi Al-Quran dan hadis, diterjemahkan dalam kebudayaan Republik Indonesia ini, dijadikan bangsa negara, dasar negara, yakni Pancasila. Itu isinya Al-Quran semua. Coba, ketuhanan yang Maha Esa itu kan kul huwallahu ahad, ketuhanan. Artinya ya tidak ateis, ya tidak komunis, ya tidak liberalis, ya harus berketuhanan. Tidak boleh liberalis, tidak boleh komunis, tengah-tengah. Sehingga kiai-kiai kita itu menerjemahkan Islam itu di Indonesia rahmatan lil alamin itu Islam wasatiyah, Islamnya tengah-tengah. Wasatol litakunu li syuhada 'alan nas. Jadi menjadi umat yang seimbang. Antara kiri dan kanan kita di tengah-tengah. Dulu politiknya non-blok, tidak blok barat, tidak blok timur. Jadi kita ini bagus sekali Indonesia ini. Tinggal orang-orangnya bagaimana caranya mengimplementasikan di dalam bentuk kehidupan mereka-mereka yang mempunyai kekuasaan. Kemudian yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukankah keadilan dan keberadaban itu merupakan dasar Islam? Beradab itu adalah akhlak. Nabi saja diutus oleh Allah itu karena liutamima makarimal akhlak. Kalau tidak ada akhlak, ya sama dengan binatang. Orang masuk surga itu intinya kebanyakan dari akhlak. Santri itu kenapa kok baik? Ya karena punya akhlak, dididik oleh kiai. Temu orang yang tinggi, lebih tinggi, sopan, santun. Ini karena kan semua ini akhlak. Persatuan Indonesia, bukankah persatuan ini juga ajaran Al-Quran, ajaran hadis, ajaran para ulama?
Bahkan peribahasa saja sudah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kenapa sekarang kita diporak-porandakan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, berkedok-kedok agama, labelnya pakai sorban, pakai ini, pakai itu, seakan-akan ulama. Tapi mereka terkadang nyuwun sewu pondok pesantren, pintunya aja tidak pernah masuk. Nah kalau belajar agama tidak pondok pesantren itu di mana lantas belajar agama itu? Di sekolahan kita ya tidak ada pelajaran nahwu, shorof, mantek, balaghah, apalagi arut, ma'ani, bayan, belas tidak ada sama sekali. Toh mereka tuh kuliah mengaku paling iman. Kayak sudah membawa kuncinya surga, merasa paling benar sendiri. Terus kita ini dianggap sudah kafir, kita ini dianggap ya sudah syirik, kita ini dianggap sudah fasik. Lah ini kan mereka membenarkan diri sendiri. Jangan demikian. Kemudian saudara-saudara, keadilan bagi rakyat seluruh Indonesia. Coba keadilan, kan ajaran Islam. I'dilu fa'dilu huwa aqrabu littaqwa. Sudah jelas nih. Jadi diambil saripatinya, kalau dibahasakan Arab, yang lain tidak terima, Pak. Ya dunia timur, ada Bali, ada NTT. Ya tidak terima. Tapi dibahasakan Jawa. Makanya dulu kiai-kiai surat-surat itu ditulis dengan bahasa pegon. Supaya apa? Belanda tidak bisa membaca. Kalau membaca, bahaya. Jadi luar biasa ulama-ulama kita ini. Sekarang hampir pelajaran-pelajaran pegon itu tidak ada. Tidak ada. MI di Surabaya itu pegon itu tidak ada sekarang. Saya lihat itu tidak ada. Sehingga kalau lulusan MI ke pondok pesantren itu masih nol lah. Tidak ada nahwu ya tidak ada, sorof tidak ada. Kalau di Surabaya ya. Kalau di Gresik masih murni. Ada pegon, ada nahwu, ada sorof, itu madrasah. Surabaya nggak ada nahwu, sorof nggak ada. Madrasah tapi nggak ada. MI tidak ada, nahwu, sorof tidak ada Surabaya. Ini sumbernya ilmu, pokoknya ilmu, alatnya semua ilmu. Dan ini hanya didalami lewat pesantren. Dan pesantren itulah yang menyatukan dulu para ulama-ulama untuk menggerakkan semua santrinya berjuang melawan penjajah. Karena menurut para ulama dengan bersatu padu, penjajah itu adalah orang zalim yang wajib diperangi. Dan membela tanah air, hubbul watan minal iman, hukumnya mati. Kata Yai Hashim, adalah jihad fi sabilillah, matinya mati syahid. Ini di sini. Oleh karena itu kita mengingatkan dalam ayat Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ya. Jadi Allah menyatakan, wa idza'adzana rabbukum, tatkala memaklumkan Tuhan memaklumkan, lain syakartum. Jadi tatkala Allah ini memberikan pernyataan kepada kita, memaklumkan kepada kita, kepadamu, lain syakartum, jika kamu mensyukuri nikmat yang telah kami berikan kepadamu, maka kata Allah, la azidannakum, akan ditambah. Tapi walain kafartum, jika ingkar kepada nikmat kami, ya sudah, kata Allah, inna adzabi lasyadid, tunggu kehancuran dan malapetaka. Mari kita syukuri. Dalam ayat yang lain Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, dan ingatlah aku, fadhkuruni, maka ingatlah aku, adzkurkum, aku ingat kamu. Kita ingat Allah, kemerdekaan, ingat Allah. Ya Allah, dulu para kiai-kiai itu kemerdekaan ini luar biasa. Dihiasi dengan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, munajat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Bukan dihiasi yang lain-lain. Ya boleh kita bergembira, paginya bergembira, tapi malam renungan itu jangan diisi dengan kezaliman, dengan kemaksiatan. Ini mencederai dan mendalimi. Karena memang dulu pejuang itu, Pak, bukan ditegakkan oleh institusi lembaga pemerintahan. Memang pemerintah belum ada, negara belum lahir. Polisi kano, Pak, abri kano, Pak, sing gawe abri itu kiai. Jadi Hizbullah sabilillah itu jelas-jelas yang memimpin itu kiai. Sehingga Yai Wahab Hasbullah membentuk persatuan Hizbul Waton, ya. Kemudian macam-macam. Ini dari kiai-kiai lahirlah sebuah bangsa. Karena kiai setelah selesai merdeka balik nang pondoke mulang kitab, mulang santri ini. Lah sing ngisi ya wong sing butuh-butuh pekerjaan itu.
yang bukan kiai-kiai maju jadi tentara, maju jadi polisi. Lah terkadang ini mit divirokkan, dipisahkan. Ya jangan. Menyatulah antara ulama dan umarok, karena memang lahirnya Republik Indonesia ini adalah murni diprakarsai daripada para ulama-ulama, para pejuang-pejuang bangsa yang mereka itu bukan dilahirkan dari negara, tapi dilahirkan dari kepribadian mereka yang merasa memiliki tanah air dan memiliki rasa belas kasihan terhadap nasib daripada rakyatnya yang ditindas oleh penjajah yang bukan bangsa sendiri tapi bangsa asing. Mudah-mudahan kita ini ingat, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepada aku Allah, wala takfurun, jangan diingkari. Riwayat sejarah kemerdekaan ini adalah ditegakkan, diperjuangkan dengan kalimat Allah, dengan zikir, tahlil dan tahmid oleh para leluhur kita, para kiai-kiai kita, para syuhada kita, sehingga mereka mempunyai dua gelar. Di samping mereka itu adalah pahlawan nasional, tapi mereka adalah syahidun indallah, sehingga syahidun indanas sebagai pahlawan bangsa. Para kiai-kiai itu tercatat sebagai pahlawan bangsa, pahlawan nasional, tetapi juga syahidun indallah, juga syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa mewarisi perjuangan beliau dan Indonesia yang begitu luar biasa kompleks dan pluralitas ini. Agamanya banyak, sukunya banyak, bahasanya banyak, pulaunya banyak, dan selatnya juga banyak. Bisa dihimpun dengan 4 pilar Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian kesatuan Republik Indonesia. Maka semua itu adalah merupakan hasil rumusan para pendiri bangsa. Mari kita lestarikan. Insya Allah, kata Mbah Kiai Maimun Zubair, Indonesia ini makmur apabila sudah dua golongan menyatu, nasionalis, religius nasionalis. Maka disitulah Indonesia ini akan menjadi negara yang besar, makmur, adil, dan kemaripa serta lojinawi. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha fis sirri wal alan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala min azamil qail innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afu anna wa anil muslimin wa qina wa iyyahu syarra masaibud dunya waddin. Allahumma tawil umurana wa sahih asatana wa nawwir qulubana wa asin amalana wa wasir rizqana wa thabbit imanana wa hasin akhlaqana bi fadlika innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana fil lana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina hilal lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma adfa 'anil wala wal bala wal waba wal fasya wa syul fitan min baladina hadza khassah wa min sa'il buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tusina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.